pemirsa TVRI yang kami muliakan, Tauchin umat Konghucu yang kami banggakan dimanapun berada saat ini, semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan kasih-Nya, kita bisa berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Konghucu di TVRI, media pemersatu bangsa, televisi kesayangan kita. Kali ini kami akan mengangkat tema ajaran Ticikui, ada pendidikan tiada perbedaan. Kali ini kami mengundang narasumber Wense Rudy Leonard. Beliau selaku Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kuburaya, juga beliau seorang rohaniwan dan juga Wakil Ketua Matakin Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang Wense, terima kasih sudah hadir. Apa kabarnya? Baik? Kabar baik, sehat walafiat. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, ada perbedaan, ada pendidikan, tiada perbedaan. Sesuai ajaran Ticikui. Jadi, apakah adakah konsep yang harus kita pahami? Bagaimana konsep yang harus kita pahami bahwa ada pendidikan tiada perbedaan? Apakah dapat diterapkan di era digital ketika akses teknologi masih timpang antara kelompok masyarakat kita, tentunya ada tidak sama ya. Jadi bagaimana konsepnya? Mungkin bisa. Baik, terima kasih Jausen Mas Erli. Pemirsa dimanapun berada, dalam perspektif agama Konghucu, memang dasar ajaran adalah untuk ajaran tentang kehidupan nyata sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Konghucu, yaitu rentau. Rentau artinya manusia hidup layaknya menjalankan sifat manusiawi, karena kehidupan kita terdiri dari dua, ada yang namanya hewani, ada namanya manusiawi. Tentu ajaran agama Konghucu sangat mengajarkan tentang keseharian, tentang kehidupan keseharian, bagaimana sifat, karakter, tingkah laku, ramah tamah, sopan santun itu semua dimasukkan dalam ajaran rentau. Tentu rentau ini disabdakan Nabi, ada satu sabda suci, ada pendidikan tiada perbedaan. Jadi maksud dari ada pendidikan tiada perbedaan itu memang tafsirannya harus jelas, tafsirannya harus terperinci dan dapat dipahami tentang sabda suci ini. Jadi bukan semata-mata ada pendidikan tiada perbedaan yang diasumsikan ke pendidikan sekolah atau pendidikan pengetahuan atau pendidikan tentang ilmu dari diterapkan di sekolahan. Tentu banyak hal-hal yang terkandung dalam sabda suci itu, ada pendidikan tiada perbedaan. Jadi dari kalimat ini itu kita harus mengambil kata dasarnya dulu. Kata dasarnya adalah didik. Maka disimpulkan menjadi ada pendidikan tiada perbedaan. Jadi didik itu namanya anak baru lahir, itu serba masih tidak tahu semuanya, harus dididik oleh orang tua. Jadi pendidikan itu dimulai dididik oleh orang tua.
Setelah dari anak-anak masuk sudah masuk sekolah, itu dididik oleh guru. Setelah itu baru masuk ke remaja, berarti masuk pendidikan masyarakat yang mereka hadapi setiap hari. Tentu pendidikan ini yang dididik oleh orang tua itu tentu adalah didikan moral, sopan santun, dan membentuk karakter anak itu sendiri. Jadi bagaimana anak itu serba yang perlu semua harus dipelajari, dari situlah peran orang tua untuk mendidik anaknya agar dibekali dengan pendidikan yang ada di rumah terhadap orang tua, terhadap sifat tingkah lakunya setiap hari, bagaimana menyampaikan tingkah laku yang baik dan sopan santun. Terdiri dari dua ini, dari pembentukan moralnya, agar moralnya itu dan karakternya itu menjadi akan lebih baik. Tentu setiap langkah, setiap yang untuk menjadikan beban manusia itu adalah perbedaan. Sesungguhnya perbedaan itu adalah yang namanya rentau sifat manusia. Itu Tien menciptakan itu sebetulnya dengan maksud keragaman, bukan perbedaan semata, tapi yang menjadikan perbedaan itu rentau manusianya. Maka dari situ tentu harus banyak membekali anak-anak itu, karena mereka ada proses kehidupannya dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja nanti, dan dewasa nanti, berkeluarga, bermasyarakat. Seperti itu pemahaman tentang dasar dari ada pendidikan tiada perbedaan. Nah, ini juga ya saya ingin tahu nih, apakah prinsip pendidikan, ada pendidikan tiada perbedaan ini dapat dijadikan katalisator atau penyaring, dalam arti kata penyaring untuk terciptanya masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Dari itu memang betul, itu yang menjadi dasar pendidikan anak itu berkembang. Jadi dari situ mereka, kalau pendidikan dari orang tua sudah ada dasarnya dan itu pendidikan baik, nanti akan di luar di sana di masyarakat mereka akan menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka di situ akan mengambil kata bijak. Jadi mereka berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu, maka harus ada yang dipikirkan terlebih dahulu. Karena itu apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dengan kalimat yang salah, itu 4 ekor tenaga kuda pun tidak mampu menarik kembali. Memang ucapan itu sangat bahaya dan tindakan itu sangat bahaya, makanya dididik dari dasar agar segala perbuatan dan segala apa yang akan kita ucapkan sebelumnya itu harus dipikirkan kembali, lalu juga harus memahami tentang situasi yang akan kita lakukan seperti apa. Maka di situ banyak yang mengandung dalam kebajikan dan punya kebijaksanaan untuk bertindak. Nah, untuk itu semua adakah strategi konkret yang bisa kita terapkan ya, yang bisa
kita istilahnya kita pakai untuk mewujudkan ajaran Tecikui ini, di mana ada pendidikan tiada perbedaan. Dalam mengingat kita ini masyarakat yang heterogen dari segi sosial, budaya, dan juga kemampuan. Adakah strategi-strategi yang menurut Unse itu bisa kita terapkan? Tentu itu ada, namanya ajaran Tecikui itu adalah ajaran buat anak-anak yang namanya mereka masih labil. Bagaimana membentuk pemikiran mereka, pandangan mereka, dan apa yang harus mereka hadapi. Disitulah pedoman Tecikui yang dalam Tecikui itu sangat luas, banyak yang dipelajari sungguh dengan kehidupan nyata yang kita hadapi setiap hari. Tentu di situ peran orang tua, namanya Tecikui, peran orang tua harus bagaimana mendidik bukan untuk menegur atau mendidik bukan untuk marah-marah, tapi bagaimana menyampaikan bahwa mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentu ada satu contoh seperti waktu saat makan mungkin dia bisa lebih menghargai orang tuanya pada saat makan, dan saat bermain mereka tahu batas-batas waktunya, dan mereka punya saudara, adik-beradik atau adik kakak, mereka menyampaikan sesuatu dengan lebih santun. Jadi tidak tanpa itu marah-marah ataupun dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, tapi mereka melakukan seperti itu. Tentu di situ orang tua harus memantau bagaimana anak itu kalau salah tingkah lakunya, salah ucapannya, tentu orang itu akan menyampaikan bahwa itu tidak baik dan kita harus berubah dengan cara yang lebih baik. Penjelasan yang sangat menarik sekali. Unse, kita break sebentar untuk iklan berikut ini. Tetap di TVRI Media, Pemersatu Bangsa. Tadi Unse tentang strategi-strategi yang tadi sudah Unse jabarkan sangat menarik sekali. Jadi harus dimulai di rumah, diterapkan sejak kecil oleh orang tua Jadi itu sangat menarik. Saya memang sesuatu itu memang harus dimulai dari rumah, dari orang tua yang paling terdekat dulu Nah, lalu bagaimana prinsip ini dapat membantu masyarakat luas, terutama umum terutama kita khususnya umat Konghucu dalam mengatasi prasangka dan diskriminasi yang sudah mengakar dalam struktur sosial masyarakat. Ya, memang kalau zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda Zaman dulu memang pendidikannya lebih ketat dan lebih disiplin. Karena orang tua dulu kan lebih menanamkan tentang perbuatan dan tingkah laku dan ucapan-ucapan yang pantas atau tidak pantas diucapkan seperti itu. Tapi perkembangan zaman terus dan lunturnya yang diajarkan oleh orang tua dulu bagaimana lebih menekankan tentang ajaran yang kehidupan sehari-hari, tapi kami juga memaklumi tapi sekolah-sekolah sekarang memang lebih fokus pada sekolah mengajar nilai pendidikannya. Tapi otomatis dengan itu akan semakin berkurang tentang pendidikan moralnya.
Tapi pendidikan moral ini memang kita maklumi juga, kadang gurunya sendiri yang guru-guru sekarang, memang dia sendiri tidak mendapat bekal untuk mendidik orang lain. Pada saat dia sekolah juga tidak mendapatkan pendidikan seperti itu. Tapi bagaimana dia sendiri tidak memahami, tentu dia tidak bisa menerapkan juga kepada orang lain atau kepada murid-murid. Ini namanya generasi yang harus bagaimana harus ditingkatkan kembali, maka melalui sekolah minggu, namanya sekolah minggu agama Konghucu yang mengajarkan Ti Cekui, yaitu untuk menerapkan kembali ajaran tentang moral, tentang pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, tentang bagaimana sifat-sifat tingkah laku seseorang anak berkembang dengan baik. Memang di sini kesempatan belasan tahun agama Konghucu dikembalikan oleh negara menjadi sah sebuah agama di negara tercinta kita ini. Maka dari situ kami berusaha, kami dari pengurus dan Majelis Agama Konghucu untuk bagaimana mengajak, membangunkan kembali guru-guru agama, guru-guru yang mengajarkan tentang moral seperti itu. Maka diterapkanlah menjadi ajaran Ti Cekui. Dan di situ kalau mereka sudah dasarnya mereka dapat, tentu di luar, di masyarakat, mereka tentu harus bersikap lebih arif, lebih bijaksana dan hati-hati dan lebih toleransi untuk melihat, memandang pihak orang lain seperti itu. Nah, ada yang menarik lagi nih. Apakah prinsip-prinsip ada pendidikan tiada perbedaan ini, apakah berarti semua anak harus diajar dengan cara yang sama atau tidak? Atau dengan cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda tapi hasil yang sama? Metode ngajarnya itu tentu beragam, ya beragam dari buku, dari prakteknya juga ada prakteknya seperti kita ajarin Ti Cekui dan kita menyampaikan tentang dan setiap 2 bulan kita coba dengan cara memberikan anak itu dengan satu ulang tahunnya, tapi tidak tepat pada harinya, tapi ambil bulannya. Kami melakukan 2 bulan sekali, di bulan genap, tentu 2 bulan sekali. Anak-anak itu bertepatan pada bulannya, misalnya contohnya kami akan lakukan Agustus, berarti yang Juli dengan Agustus digabung jadi satu. Beberapa anak kita undang orang tuanya, ibunya, dan itu menyampaikan apa sih maksud yang diartikan merayakan ulang tahun. Jadi menyampaikan kepada anak-anak bahwa bukan sekedar pakai baju baru, makan enak, tiup lilin di kue gitu. Jadi senang-senang, seperti bukan begitu. Jadi kita mengingatkan kembali kepada mereka pada saat itulah hari yang pada saat hari mereka lahir itu adalah seorang ibu menaruhkan nyawanya, taruhan nyawanya untuk mempertahankan kehidupan buat anaknya maupun keselamatan ibunya sendiri. Tentu kita banyak melihat di luar sana ada yang anaknya terselamatkan tapi ibunya tidak terselamatkan, ada juga lahirnya cacat, ada lahirnya juga ibunya selamat tapi anaknya tidak terselamatkan. Maka di situ pada hari itulah kita mengingatkan kembali kepada anak itu
bahwa bagaimana menaruh cinta kasih dan kasih sayang kepada seorang ibu. Jadi makanya disitulah itu disebut dalam ajaran Ti Cekui disebut ajaran Xiao. Xiao dalam bahasa Mandarinnya Xiao dan bahasa Indonesianya adalah berbakti. Bagaimana kita harus menghargai, menghormati, melayani seorang orang tua kita. Dan orang tua itu bagaimana untuk susah payah mempertahankan hidup anaknya dengan apapun risikonya mereka jalani. Di situ agar kami mengajarkan anak-anak itu mengingatkan kembali setiap 2 bulan ya dengan tidak membalikkan telapak tangan begitu saja, setidaknya mereka bisa menanamkan kebaikan di dalam pikirannya. Setelah dia dewasa, dia pergi manapun dia akan teringat kepada orang tuanya. Itu juga merupakan sebuah cara untuk mendidik anak itu dengan kelakuan yang baik. Ya, jadi secara langsung mempraktekkan, memperlihatkan kepada anaknya. Ya, betul. Kadang-kadang memang pendidikan itu ada praktek langsungnya, jadi anak-anak lebih langsung tahu gitu ya, lebih cepat menyerap. Jadi perjuangan seorang ibu dengan perayaan hari ulang tahunnya ya cukup menarik sekali ya Pak Awan Sarudi. Lalu bagaimana prinsip-prinsip pendidikan tiada perbedaan ini dapat mempengaruhi konsep Chunse? Chunse itu yang manusia seorang manusia yang susilawan, seorang susilawan. Jadi apakah Chunse ini dapat diraih melalui pendidikan atau melalui takdir atau Ming menurut Chunse? Sesungguhnya kalau seorang Chunse itu memang ada dari sifat pembawaannya. Sifat pembawaan harus ditambah dengan binaan. Bukan pembawaan, bukan begitu ya lahir terus tidak ada binaan membekali tentang kehidupan dia, masa depan dia, tentu itu tidak bisa disebut seorang Chunse. Seorang Chunse susilawan itu mengerti tentang arti kehidupan tiantiren. Arti kehidupan tiantiren itu ada, kalau di bahasa Mandarin sebutnya tiantiren, kalau di bahasa Indonesia adalah Tian itu adalah Tuhan, dan Ti itu adalah bumi atau alam semesta, Ren itu adalah sesama manusia. Bagaimana mereka yang tidak kehendaki janganlah diberikan kepada orang lain. Ini suatu sabda suci bahwa mereka mengerti dan tidak punya pembawaan sombong atau mereka harus rendah hati. Kalau dengan rendah hati mereka jadi bisa menerapkan tentang apa yang mereka hadapi, seperti disebut seorang susilawan, seorang Chunse memahami tentang segala hal yang berhubungan dengan tiantiren. Artinya punya hati nurani untuk berbuat dan menjalankan apa yang mereka hadapi sehari-hari. Seperti itu. Jadi bukan hanya pendidikan, ternyata harus ada takdirnya juga ya, ya Pak betul. Ya. Memang sudah takdir dari Tian, disebut juga Ming ya. Jadi seseorang itu dibarengi dengan pendidikan yang baik, maka Chunse itu akan bisa diraih oleh setiap umat ya yang benar-benar menekuninya. Nah, demikianlah perbincangan kita kali ini. Sangat menarik sekali, tentunya semoga bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan untuk umat Tauchin Konghucu kita dimanapun berada, semoga lebih tercerahkan lagi.
Terima kasih Wadza untuk bincang-bincang kita kali ini. Ya, demikianlah pemirsa mimbar agama Konghucu kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di mimbar selanjutnya. Tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa.